ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Saudara kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, alhamdulillah kita kembali puji Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan nikmat, yang telah memberikan hidayah, sehingga kita menjadi orang-orang yang beriman. Salam dan salawat pada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang senantiasa kita jadikan sebagai qudwah, sebagai contoh, sebagai suri tauladan dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan kembali filosofi pohon sebagai ibrah dalam kehidupan kita. Pada kesempatan ini kita akan mengambil tema daun hijau, ibrah kehidupan buat manusia. Saudaraku, daun yang hijau sejak keluar dari ranting sebuah pohon sudah memberi manfaat baik kepada pohon maupun kehidupan makhluk yang lain. Ia mulai memproduksi makanan sekaligus oksigen yang sangat dibutuhkan oleh makhluk termasuk manusia untuk melakukan respirasi. Sejak ia masih muda sampai ia gugur dari ranting, bahkan ketika ia jatuh dari tangkainya karena sudah mulai tua dan menguning, masih memberi manfaat kepada tanah. Di mana ia jatuh, ia akan menjadi humus yang sangat subur. Bahkan ketika pohonnya terancam mengalami kekurangan air, maka dengan rela ia menggugurkan diri untuk menjaga agar pohonnya tetap hijau. Saudaraku, ibrah daun hijau bagi kehidupan manusia yang seharusnya sejak umur muda sampai tua harus memberi manfaat kepada orang lain. Banyak di antara generasi muda yang ketika muda hidup berpoya-poya, menyia-nyiakan waktu, sibuk dengan kesenangan hawa nafsu. Mereka jauh dari perintah Allah Subhanahu wa taala, sibuk melayani nafsunya, tidak punya empati kepada perbaikan umat. Padahal mereka sibuk melayani nafsu dan menjauhkan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Telah dijelaskan bahwa orang yang akan mengalami kesesatan sebagaimana yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang generasi yang akan menggantikan generasi tua setelah generasi tua sudah tiada. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surah Maryam ayat 59, fakhalafa min ba'dihim khalfun ada'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna gayya. Maka akan datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek, yang menyia-nyiakan salat dan memperturutkan hawa nafsunya, maka mereka akan mengalami kesesatan. Saudaraku, ketidakbermanfaatan seseorang terhadap umat pada usia muda serentak berlanjut sampai ke masa tua, bahkan sampai dia meninggalkan dunia ini. Padahal setiap jenjang umur yang diberikan oleh Allah akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat, sebagaimana disampaikan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, tidak akan bergeser kaki manusia di hari kiamat dari sisi Rabbnya sehingga ditanya tentang 5 hal: tentang umurnya, dalam apa ia gunakan; tentang masa mudanya, dalam apa ia habiskan; tentang hartanya, dari mana ia peroleh;
dan dalam apa ia belanjakan, dan tentang apa yang diamalkan dari yang ia ketahui, yaitu menyangkut tentang ilmu. Saudaraku, ada banyak contoh dalam pentas sejarah sejak Islam, sejak zaman Rasulullah SAW, perang seorang anak muda sampai tuanya yang tiada pernah berhenti dalam membela dan berpihak kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menjadi prototipe pemuda yang ingin mendedikasikan hidup mudanya sampai tuanya guna memberi manfaat kepada orang yang ada di sekitarnya. Salah satu contoh pemuda yang istiqamah dalam ketaatan kepada Rabbnya adalah Usama bin Zaid. Ia pernah didaulat Nabi untuk menjadi pemimpin pasukan kaum muslimin dan bergerak ke negeri Sam. Padahal pasukan besar tersebut terdiri atas pejuang-pejuang senior dari kaum Muhajirin dan Ansar. Di antaranya ada Umar bin Khattab dan para ahlul badar lainnya. Namun Rasulullah SAW memutuskan pimpinan pasukan diserahkan kepada Usama bin Zaid. Beberapa sahabat sempat protes anak kecil itu menjadi komandan dan amir dari kaum Muhajirin awal. Wahai Rasulullah, tutur salah seorang sahabat, Ayyais bin Abi Rabi'ah, Rasulullah SAW yang masih sakit ketika itu langsung naik ke mimbar dengan selimut dan serban untuk mengikat kepalanya yang sakit. Rasulullah mengatakan, telah terdengar sebahagian dari kalian mengecam kepemimpinan Usama. Demi Allah, jika kalian mengecam dirinya, berarti kalian mengecam bapaknya. Demi Allah, sungguh ia Zaid bin Haritsah layak sebagai pemimpin, dan sepeninggal bapaknya putranya sangat layak sebagai pemimpin. Dan sungguh Said adalah orang yang sangat aku kasihi. Demikian juga Usama. Keduanya layak untuk mendapat semua kebajikan. Karena itu berwasiatlah kalian dalam kebajikan, karena ia adalah sebaik-baiknya orang di tengah kalian. Inilah gambaran pemuda seperti halnya daun muda yang sudah memberi manfaat sejak umur mereka masih muda sampai tuanya. Sangat berbeda dengan sebagian anak-anak muda Islam yang sejak muda sudah menjadi begal, anak-anak funky, dan menjadi pemimpin preman. Padahal ada banyak prototipe pemuda yang dapat menjadi ibrah dalam Al-Quran, seperti pemuda Yahya masih muda belia sudah menjadi pemuda yang mampu menebar kebaikan. Ibrahim yang masih muda belia tapi sudah berani berhadapan dengan kezaliman Raja Namrud menyembah berhala, bahkan berani menghancurkan patung-patung sembahan mereka. Dan pemuda Al-Kahfi yang mampu uzlah dari kezaliman dan rela meninggalkan kemewahan hidup pergi ke gua untuk menyelamatkan imannya. Dan Nabiullah Muhammad SAW yang masih muda belia sudah diberi gelar Al-Amin. Saudaraku, akankah kita kalah dengan selembar daun? Padahal manusia diciptakan sebagai khalifah di atas muka bumi yang diharapkan mampu memakmurkan bumi dan orang-orang di sekitarnya. Jika daun saja berguna dan bermanfaat yang luar biasa, maka manusia tentu harus lebih hebat dari selembar daun. Semoga bermanfaat atas ibrah kali ini, dan semoga menjadi pelajaran buat kita semuanya. Jika ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jika ada kesalahan datangnya dari saya pribadi, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallahi wa fathul qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.